Ya, shalom semua. Apa kabar hari ini? Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencari FPB dan KPK. Kita akan menggunakan cara pohon faktor ya, cara pohon faktor. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita harus pahami lebih dulu karena nantinya kita akan gunakan ya. Cara ini kita harus memahami dulu tentang bilangan prima. Ada pembahasan kita sebelumnya tentang mencari bilangan prima, di mana kita ketahui bersama bilangan prima itu bilangan yang tidak dapat dibagi dengan bilangan yang lain. Bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau dengan angka 1 ya. Kalau pakai angka-angka yang lain ya tidak bisa kecuali dengan bilangan itu sendiri dengan angka 1. Nah, baik, saat ini kita langsung tuliskan saja untuk bilangan-bilangan prima yang tapi kita batasi saja sampai bilangan prima yang di 50-an ya. Ada 2 bilangan di bagian 50-an. Seterusnya ya nanti ya. Misal kita mulai dari satu-satuan ya. Bilangan prima itu biasanya ada 2, 3, 5, 7. Masuk di belasan itu ada 4, ada 11, 13, 17, 19. Masuk di puluhan ada 2, 23, 29. 30-an ada 2 lagi, 31, 29 ya, 31, 37. Kemudian masuk di 40-an itu ada 3 ya, ada 3, 41, 43, 47 ya. Dan terakhir di 50-an itu ada 2 ya, 53, 59 ya. Gitu ya. Oke, kita batasi sampai sini saja dulu ya untuk bilangan-bilangan prima. Nah, nanti bilangan-bilangan ini apa sih fungsinya dengan pohon faktor? Nah, dari bilangan-bilangan prima ini kita akan gunakan bilangan prima ini ketika kita membuat pohon faktor. Bagaimana caranya? Baik, kita lanjut ya. Misalnya kita bahas satu soal dulu ya. Misalnya kita akan mencari FPB dan KPK dari, kalau menggunakan pohon faktor ya, ini biasanya kalau kita masuk ke 3 bilangan mencari FPB dan KPK 3 bilangan ya, lebih baik kita gunakan pohon faktor ya. Misalnya kita menggunakan 3 bilangan, misalnya ada 20, 24 dan 72 ya. 72, 20, 24 dan 72. Nah, kita akan mencari menggunakan pohon faktor. Ini kita mulai dari 20 ya. 20 nanti kita akan bagi dengan bilangan prima paling kecil ya. Dari bilangan-bilangan ini, ketiga bilangan ini kita akan bagi menggunakan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu posisinya sebagai pembagi dari ketiga bilangan ini ya. Kita mulai dengan bilangan prima paling kecil. Bilangan prima paling kecil itu ada 2 ya. Oke, kita mulai dari angka 20 ya. 20 ya, 20 berarti 20 bagi 2 ya. 20 bagi 2 dapat berapa? 10 ya. Baik.
dapat 10. Seterusnya kita bagi lagi. Apakah masih bisa dibagi? Masih ya. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Apakah masih bisa kita pakai 2 lagi? 10 bagi 2 dapat 5. Baik. Masih bisa dibagi? Tunggu dulu. Kita lihat. Sisanya di sini itu angka 5. Ya, berarti 5 ini kalau kita cek lagi dalam bilangan prima, 5 ini termasuk bilangan prima ya. Berarti yang pertama kita lihat, jika kita sudah membagi ya bilangan ini dengan bilangan prima dan sisanya ya, ini kita kasih keterangan sedikit, mungkin ini namanya sisanya. Sisanya yaitu bilangan prima juga, berarti kita stop ya. Kalau kita mau bagi dengan bilangan prima, kita stop. Karena kenapa kita harus berhenti di situ? Karena kita tidak bisa bagi lagi ya. Kalau kita bagi lagi, otomatis dia nanti akan tetap hasilnya 1 ya, karena ketika kita bagi, otomatis kita akan bagi dengan bilangan itu sendiri ya. Oke, kalau kita mau lanjut bisa juga ya. Bisa. Kalau kita lanjut, dia nanti akan menjadi ya, otomatis kita akan bagi 5, hasilnya 1. Ya, berarti yang akan kita cari faktor-faktornya yaitu faktor dari 20, yaitu ya, saya kasih kotak, ada 2, 2 dan 5 ya. Ini tidak digunakan lagi ya, atau ya ini kita hapus karena yang pasti kita sudah tahu sisanya ini pasti bilangan prima. Stop saja sampai di situ ya. Berarti 5, berarti faktor dari 20 itu kita langsung tulis saja ya. Faktor dari 20, 24 dan 72. Sebentar ya. Kita mulai dari 20, itu ada 2 ya, kita langsung kalikan saja faktornya. Kali 2 kali 5. Oke. Baik. Bagaimana? Kita lanjut ya. Sekarang kita mencari faktor dari 24. Ya, sama seperti cara yang pertama tadi, kita akan bagi menggunakan bilangan prima juga. Bilangan prima yang paling kecil itu ada 2. Baik, 24 bagi 2 masih bisa dapat 12 ya. 12 apakah masih bisa dibagi lagi? 2? Ya, masih bisa ya, dapat 6. Kemudian masih 6 bisa dibagi 2? Bisa ya, dapat 3. Stop sampai di situ karena 3 ya, karena 3 juga merupakan bilangan prima. Berarti polanya mulai dari yang atas ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Dari atas ke bawah ya, polanya dia akan jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya. Seperti itu ya. Dan terakhir yaitu 72. Baik, diperkecil lagi ya. 72 bagi 2, apakah bisa? Bisa ya, dapat 72 bagi 2 dapat 36. Nah, bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil masih 2. Apakah bisa bagi dengan 2? Bisa. Dapat 18. Ya. Selanjutnya bagi 2 lagi. Apakah masih bisa? Bisa ya. Dapat 9. Ya, oke, selanjutnya apakah masih bisa dibagi 2? Oh, tidak bisa ya. 9 bagi 2 nanti akan ada sisa. Berarti kita pakai bilangan prima yang paling kecil kedua. Setelah 2 ya, ada 3 ya. Bilangan primanya berarti di sini kita ganti dengan 3. 9 bagi 3 hasilnya 3.
Ya, sampai di sini sisanya kita dapat bilangan prima juga. Berarti sampai di sini kita stop. Kita akan hitung faktornya ya, kita akan tulis faktornya dari atas ke bawah ya. Diberi tanda supaya tidak lupa ya. Dia akan jadi 2 kali 2 kali 2, duanya ada 3 kali ya. Baru dikalikan 3 dikali 3. Baik. Kita sudah dapat faktor-faktor pembagi dari bilangan 20, 24, dan 72. Nah, ini cara langkah pertama. Langkah kedua, karena terlalu panjang ya, kita akan sederhanakan ya bilangan-bilangan ini. Kita buat dalam bentuk pangkat ya. Berarti kalau 2 kali 2 kali 5 dia akan dapat 2 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya 24 dapat 2 pangkat berapa? 2-nya ada berapa banyak? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Selanjutnya 2, karena ini kali kan, sama saja. 2, 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3-nya berapa? Ada 2. 3 pangkat 2. Baik, kita sudah sederhanakan dalam bentuk pangkat. Setelah itu ya, kita akan tentukan FPB ya. Dari hasil ini ya, dari hasil ini kita akan tentukan FPB dan KPK-nya. Ya, kita akan tentukan FPB dan KPK-nya. Kita lanjut ke atas sedikit ya. Baik, FPB dan KPK. Sebelumnya ada catatan untuk kita sebelum mencari FPB dan KPK. Ya, ada catatan yang harus kita perhatikan, yaitu pertama untuk FPB. FPB di sini kalau kita mau cari FPB ya, kita cari perkalian faktor yang sama ya. Yang pertama itu ada perkalian faktor yang sama. Dan yang kedua itu kita cari pangkat terkecil. Ya, walaupun faktor persekutuan terbesar, berarti lawannya kita cari pangkat yang kecil. Ya, yang kedua itu KPK. Ya, yang pertama kita cari perkalian. Kita tentukan perkalian seluruh faktor. Kemudian kita cari, langkah kedua kita cari pangkat terbesar. Ya, kalau KPK kelipatan persekutuan terkecil, berarti kita pakai pangkat yang terbesar. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kalau kita lanjut ke bawah nanti tertutup ya. Berarti kita tulis lagi, kalau faktor 20 ya, faktor 20 ya ditulis lagi di bagian sini ya. 20, 24, 70. 20, 24, dan 72. Faktornya itu ada 2 pangkat 2 kali 5, 2 pangkat 3 kali 3, dan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Baik, setelah itu ya, yang pertama kita akan mencari FPB ya. FPB-nya dulu ya.
Ya, FPB dari 20, 24 dan 72. Yang pertama, kita lihat perkalian perkalian faktor ya, perkalian faktor yang sama. Kita lihat dari faktor-faktor ini ya, faktor-faktor yang sudah kita dapatkan ini itu angka berapa saja yang sama. Kalau kita melihat dari angka 2 ya, faktornya yang ini ya. Yang ini faktor, yang 2 di atasnya itu bilangan pangkat ya. Jadi kita lihat faktornya yang sama itu ada 2 ya. Bilangan 2 ini, angka 2 itu ada di faktornya faktornya di 20, 24, 72 dia ada. Nah, sedangkan kalau 3, kenapa berarti kita tulis ya, faktornya yaitu 2 ya, 2. Selanjutnya kita lihat 3. Apakah 3 masuk? 3 ini tidak masuk karena 3 hanya ada di 72 dan 24. Sedangkan di 20 dia tidak ada ya. Berarti ini hilang ya. Nah, berarti 3 tidak masuk ya. Apalagi 5 hanya ada di bagian faktor 20. 24 dan 72 dia tidak ada di situ. Kita tidak bisa dapatkan. Berarti yang ada hanya angka 2. Selanjutnya, bagian B ini kita cari pangkat terkecil. Ya, dari faktor tadi ya, dari faktor-faktor ini, pangkat paling kecil ya, di faktor yang angka 2 ini, pangkat paling kecil yang mana? Kalau ini kan ada 3, 2. Berarti yang pangkat paling kecil yaitu pangkat 2. Nah, kita tulis di sini. Ya. Kita tulis di sini 2 pangkat 2. Yang artinya 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, kita sudah dapat FPB-nya dapat 4. Ya, sekarang kita cari KPK. KPK. Nah, kalau KPK perkalian seluruh faktor. Dari keseluruhan faktor-faktor ini, kalau kita perhatikan secara baik, ada berapa angka saja yang ada? Ada 2, ada 3, ada 5 ya. Ada 2, ada 3 dan 5 ya. Dari faktor-faktor ini meliputi ada faktor 2, 3 dan 5 untuk gabungan semuanya ya. Dari 20, 24 dan 72 faktornya ada 2, ada 3, ada 5. Nah, berarti yang dikatakan yaitu perkalian, berarti kita kalikan ya. 2 kali 3 kali 5. Tunggu dulu, ada bagian B-nya, yaitu pangkat terbesar. Baik, kita lihat faktor 2. Faktor 2 pangkat terbesarnya adalah 3. 2 pangkat 3. Silakan ditulis 2 pangkat 3. Selanjutnya dikalikan 3. Kalau 3 pangkat terbesarnya berapa? 3 pangkat terbesarnya ini ada pangkat 2 dan 3 sendiri ya. Sebenarnya di sini ada 3 pangkat 1, tapi tidak. Itu sama saja dengan 3 kan? Nah, yang paling besar itu 3 pangkat 2. Dan yang terakhir 5. Ya, sama. Yang sisanya 5. Baik, kita langsung saja. Berarti di sini kita bisa dapatkan ya. Kita bisa dapatkan kalau 2 pangkat 3 ya, berarti kalau saya jabarkan berarti akan dapat 2 kali 2 kali 2 ya, kali 3 kali 3 kali 5. Gini ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kali 3 kali 3 9 kali 5. Ya. 8 kali 9. 8 kali 9 72 kali 5 hasilnya
72 kali 360 ya. 360. Ya, berarti 360 ini adalah KPK-nya. Bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya. Kelipatan persekutuan terkecil ya. Sedangkan FPB-nya, ya ini FPB-nya. FPB-nya yaitu 4 ya. Jadi FPB dari 20, 24 dan 72, faktor persekutuan terbesarnya yaitu 4. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil dari 20, 24 dan 72 adalah 360. Seperti itu. Baik. Demikian pembahasan kita tentang menentukan FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Silakan disimak dan sampai jumpa. Shalom.